Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi al-muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam Rama, kita akan lanjutkan halaqah ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kajian dan episode yang sangat penting bagi kita, karena ini menjadi tugas kita semua untuk terus menyempurnakan akhlak sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah bersabda, in amma bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya saya diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Maknanya bahwa kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus terus memperbaiki akhlak kita, menata hati kita, agar kita betul-betul mempunyai budi pekerti yang luhur, perangai yang mulia, dan kita mampu menjadikan contoh dan teladan bagi umat manusia. Sahabat Islam Rama, ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kali ini yaitu tentang menjadi muslim yang toleran. Kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk menebarkan kasih sayang kepada semesta alam. Itu artinya bahwa kita harus menjadi umat yang toleran, umat yang terbuka dan lapang dada terhadap kebinekaan dan keragaman, baik itu keragaman agama, keragaman suku, keragaman bangsa, dan keragaman bahasa. Kita adalah agama yang inklusif, bahkan kita agama yang harus memberikan contoh yang terbaik sehingga kita sebagai umat Islam dapat menjadi inspirasi bagi umat-umat yang lain. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika Rasulullah berada di Mekah maupun lebih-lebih ketika Rasulullah hijrah ke Madinah dan berhasil membangun sebuah negara, sebuah masyarakat yang betul-betul toleran, yang membangun satu konstitusi, satu piagam kemasyarakatan, piagam ketatanegaraan yang kita kenal dengan Mitsaqul Madinah atau piagam Madinah. Bahkan banyak para ahli mengatakan ini merupakan piagam yang paling modern pada zamannya dan menginspirasi lahirnya konstitusi-konstitusi modern yang memberikan jaminan dan pelindungan terhadap kelompok minoritas. Jadi toleransi merupakan salah satu manifestasi dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu yang toleransi yang dibangun oleh Rasulullah adalah toleransi di antara sesama muslim terlebih dahulu. Ketika Rasulullah mempererat hubungan antara kaum muhajirin dan kaum ansor, yaitu mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan penduduk Madinah yang sudah beriman atau bergabung dengan ajaran dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesungguhnya toleransi bagi umat Islam yang harus dibangun adalah toleransi sesama umat Islam. Kalau dulu ada muhajirin dan ansor, lalu setelah Rasulullah wafat muncullah kelompok-kelompok, faksi-faksi, mazhab-mazhab dan sekte-sekte yang jumlahnya sangat besar. Bahkan dulu di Al-Azhar saya belajar lebih dari 400 kelompok, 400 mazhab yang berada di tengah-tengah umat Islam, walaupun sekarang faksinya mungkin tidak terlalu besar
hanya ada beberapa. Begitu juga mazhab-mazhab yang masih eksis juga tidak banyak. Dalam Ahlus Sunnah ada 4 mazhab yang sampai saat ini masih terus diikuti oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Abu Hanifah, dan mazhab Imam Ahmad bin Ambal. Lalu kemudian dari kalangan Syiah kita mendengar ada Imamiyah atau Ja'fariyah, ada Zaidiyah, ada Ismailiyah, dan ada Alawiyah. Ada juga satu kelompok Druz di Libanon. Tetapi kalau belajar dari bagaimana toleransi itu dibangun, sungguhnya yang perlu dibangun adalah toleransi sama umat Islam. Karena ini menjadi ujian bagi kita bahwa Islam adalah agama yang sangat menggarisbawahi pentingnya toleransi. Dalam salah satu hadisnya disebutkan ahabbuddin ilallah al-Hanafiyyah as-samha. Sungguhnya agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang mengajarkan kebenaran dan toleransi. Maka dari itu kita sebagai umat Islam lebih-lebih harus membangun persaudaraan, membangun toleransi dengan sesama muslim, sebagaimana Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah terlebih dahulu mempererat persaudaraan sesama muslim, yaitu kaum muhajirin, yaitu penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah, dengan Ansor, yaitu penduduk Madinah yang sudah bergabung dengan Rasulullah SAW. Jadi toleransi sama muslim, atau yang kita lebih kenal dengan ukhuwah Islamiyah, itu merupakan akhlak yang harus terus kita pupuk, kita suburkan, dan kita petik buahnya. Karena jujur ujian yang sangat besar bagi kita umat Islam adalah yaitu menjadi muslim yang toleran terhadap saudara-saudara kita muslim yang lain. Kenapa? Karena masih banyak fatwa-fatwa yang di dalamnya menyesatkan dan mengkafirkan kelompok yang lain yang berbeda dengan kita. Terutama fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh kelompok Wahabi atau kelompok-kelompok takfiri. Jadi mereka yang suka mengkafirkan itu disebut dengan takfiri. Kafara yukaffiru takfir. Jadi mereka yang suka mengkafirkan, yang dulu secara historis dimulai oleh kelompok Khawarij. Nah, dan belakangan dikembangkan oleh kelompok Wahabi yang kemudian itu mempunyai pengaruh yang cukup besar di dunia Islam. Nah, tradisi mengkafirkan dan menyesatkan ini tentu menggerus toleransi sesama muslim. Padahal seperti yang dikatakan oleh Imam Asy'ari, Imam Abul Hasan al-Asy'ari, bahwa la yukaffiru ahadan min ahlil qiblah, bahwa hendaknya kita tidak mengkafirkan saudara kita yang sama-sama melaksanakan sholat menghadap ke kiblat. Jadi ini bentuk toleransi dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang belakangan terasa asing sekali, karena begitu mudah orang menyesatkan paham-paham yang berbeda dengan kita. Kita hidup dalam satu lingkungan yang sangat tidak kondusif karena adanya perseteruan, konflik, terutama konflik sektarian, yang itu menjadi narasi-narasi besar terutama di Timur Tengah. Dan belakangan kita juga terpengaruh dengan fatwa-fatwa intoleran, fatwa-fatwa yang di dalamnya ada upaya untuk menyesatkan kelompok muslim yang berbeda dengan kita. Maka sebagaimana dikatakan Rasulullah dalam hadisnya, al-muslim akhul muslim, bahwa kita yang menjadi umat Islam harus bersaudara dengan umat Islam yang lain, apapun mazhab, apapun pilihan kelompoknya. Nah, disinilah menjadi muslim yang toleran dalam konteks sesama muslim
harus betul-betul digarisbawahi oleh kita. Lalu kemudian bagaimana kita toleran terhadap orang yang menganut agama-agama yang lain. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Islam hadir di tengah masyarakat yang plural. Sebagaimana tadi dikatakan dalam Piagam Madinah, betapa Rasulullah berhubungan baik dengan orang-orang Kristen. Bagaimana Rasulullah berhubungan baik dengan orang-orang Yahudi. Jadi walaupun ada fase konflik, fase perang, itu tidak lain karena umat Islam dizalimi, diserang, dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Tetapi dalam situasi yang damai, maka Al-Quran menyebutkan orang-orang Kristen dan Yahudi dengan ahlul kitab. Mereka disebut dengan ahlul kitab karena mereka juga mempunyai kitab suci, yaitu Taurat dan Injil. Bahkan dalam fase sejarah kita mengenal istilah ahlul zimmah. Ahlul zimmah ini adalah umat non-muslim yang berada dalam teritori kedaulatan umat Islam. Mereka harus dilindungi, ahlul zimmah. Jadi ahlul zimmah orang-orang yang harus dilindungi. Bahkan Rasulullah bersabda, man adza dzammiyan faqad adzani. Barang siapa yang melukai, barang siapa yang mengganggu, barang siapa yang menyakiti orang-orang Kristen yang Yahudi, sesungguhnya dia menyakiti saya. Nah, kenapa? Karena setelah kita membangun persaudaraan, toleransi sesama umat Islam, maka tugas kita adalah memberikan satu contoh keteladanan bagi umat-umat yang lain, bahwa kita juga harus toleran dengan umat agama-agama yang lain. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, bahwa Islam itu agama yang mengajak kepada kebenaran dan toleransi. Toleransi di dalam Islam mempunyai basis kultural historis yang sangat kuat sekali, karena Rasulullah sudah mencontohkan bagaimana toleransi Rasulullah terhadap sesama pengikutnya dan bagaimana toleransi Rasulullah terhadap umat agama-agama yang lain. Bahkan Rasulullah mengajak kita untuk bersikap toleran dalam segala hal. Di dalam hadis disebutkan, rahimallahu rajulan samahan. Allah sangat menyayangi orang-orang yang berbaik hati, orang-orang yang toleran. Idza ba'a, ketika dia menjual. Seorang pedagang mestinya tidak mengambil keuntungan yang besar. Seorang pedagang ketika berjualan, dia betul-betul ingin melayani pembeli. Samahan wa idashtara, ketika membeli juga sesuatu, bagi kita yang ingin membeli barang, kita karena penjualnya sudah toleran, maka kita pun tidak perlu lagi menawar-nawar. Wa idaqtado, ketika juga kita ingin menagih hutang kepada orang lain, hendaklah kita jangan mengancam. Wa idaqado, ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan, hendaknya mempertimbangkan faktor psikologis dan orang yang akan kita hadapi. Jadi sesungguhnya Islam adalah agama yang sangat toleran, dan karena itu kita diminta untuk menjadi muslim yang toleran, muslim yang hatinya bersih, muslim yang ingin melayani dan membantu orang lain, muslim yang dalam hidupnya penuh dengan kelembutan, karena bagaimanapun di dalam Al-Quran disebutkan lintalahum. Jadi fabima rahmati minallahi lintalahum. Jadi karena rahmat Allah yang begitu besar kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah menjadi sosok yang sangat lembut. Kelembutan perangai yang kita tunjukkan kepada saudara kita, kepada umat Islam yang lain, itu akan menginspirasi, akan mentransformasi, akan menciptakan satu perubahan yang cukup besar. Maka marilah kita sebagai umat Islam hendaknya menjadi muslim yang toleran, muslim yang bersahabat, muslim yang bersaudara, muslim yang
membangun kehangatan di antara sesama. Itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah tentang pentingnya menjadi muslim yang toleran. Kita akan lanjutkan esok hari, kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.